Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan menarik nih ya di grup Facebook ya, dan juga ini masuk ke DM saya sendiri. Kenapa kalau kita menggunakan artikel menggunakan AI itu sering banget susah terindeks atau kadang tidak terindeks ya? Itu kenapa bisa seperti itu? Saya akan jawab aja di sini. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa mendapatkan banyak manfaatnya ya. Tonton aja video ini sampai selesai. Oke, teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang masalah konten artikel full menggunakan AI itu kan, kenapa ini bisa tidak terindeks atau susah banget terindeks? Nah, mungkin saya akan membahas tentang di luar dari itu semua dulu ya, biar supaya nanti teman-teman paham. Sebenarnya segala sesuatu hal yang tidak terindeks atau susah terindeks itu faktornya tiga teman-teman sekalian. Kalau AI bisa menyelesaikan ini, insya Allah teman-teman menggunakan AI juga nggak ada masalah ya. Saya juga sebenarnya bukan anti AI, tapi saya pribadi kalau kita nulisnya dengan menggunakan kalimat kita sendiri ya, kemudian kreativitas kita sendiri itu jauh lebih baik sebenarnya. Tapi walaupun teman-teman misalnya full menggunakan AI, dan kenapa bisa tidak terindeks? Sebenarnya tidak terindeks atau susah terindeks itu karena tiga hal ini teman-teman. Ya, apa itu? Pertama adalah namanya duplikat konten. Ya. Nah, apalagi konten AI ini sebenarnya rawan banget duplikat konten. Nah, duplikat konten itu seperti apa ya Mas Dede? Duplikat konten itu adalah konten yang ada kemiripan dengan orang lain. Konten yang kalau dicek itu ya ada pernah ditulis oleh orang lain, tertulis lagi oleh kita, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Gitu kan. Nah, makanya untuk duplikat konten, saran saya teman-teman coba gunakan ada namanya Small SEO Tools Plagiarism Checker. Ya, kalau bisa beli aja yang pro, nanti teman-teman akan lihat di situ, oh ternyata konten yang saya bangun 2000 kata ini ternyata ada beberapa kata yang kena duplikat konten. Ya, duplikat konten yang tidak disukai oleh Google. Tapi kalau murni duplikat konten itu biasanya adalah teman-teman copy paste ya ambil karya orang lain, teman-teman pastekan di konten teman-teman sekalian. Nah, itu namanya duplikat konten. Atau konten yang pernah kita buat lagi ya, tanpa sengaja kita buat lagi ya, itu namanya duplikat konten. Oke ya, seperti itu ya. Duplikat konten inilah yang menyebabkan crawl dari Google itu tidak bekerja teman-teman, sehingga kita tidak diindeks atau minimal lama terindeksnya ya. Nah, kalau ada yang tanya emang seberapa persen Mas di duplikat konten yang diperbolehkan? Kalau saya pribadi kalau bisa sampai 0%, walaupun sebenarnya ada yang mengatakan 5 sampai 10% itu diperbolehkan gitu kan. Tapi kalau saya pribadi, saya kalau bisa 0%, kenapa tidak 0% gitu kan. Ada beberapa murid saya yang ketika dia sudah ada 90% duplikat konten, nah itu saya langsung bilang ini harus diganti kontennya. Ya, kalau URL kan nggak bisa diganti teman-teman ya. Jadi kontennya saja diganti, dan akhirnya dihitung dari 1 kali 24 jam udah terindeks lagi dan bahkan menang di halaman pertama Google. Maka poin utama adalah duplikat konten. Nah, kenapa menggunakan AI itu rawan banget? Karena AI kan juga dia mengambil beberapa ya fitur-fitur yang ketika orang membahas konten yang mirip-mirip dengan kita, dia kan pasti akan memberikan ya sumber-sumber konten yang dijadikan sebagai referensi di konten kita gitu kan. Makanya dia kena rawan duplikat konten itu ya penyebabnya teman-teman. Jadi ya bukan AI-nya, emang bukan AI-nya, tapi AI rawan dengan duplikat konten gitu, maka harus dicek lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya yang disebut dengan kualitas konten. Jadi Google juga tahu mana konten yang tidak ada value-nya, mana konten yang ada value-nya, mana konten yang sekedar bikin konten saja, mana konten yang spam saja, itu Google tahu teman-teman. Makanya kalau kita pengen membuat sebuah konten, gimana caranya orang lain bisa berlama-lama dari konten yang kita bangun, itu namanya duplikat konten. Gimana caranya orang lain mau nge-share konten kita, orang lain tuh bisa menikmati konten yang kita bangun. Karena sebaik-baik konten adalah konten yang dapat menyelesaikan permasalahan pengunjung. Makanya di sini ada peran namanya search intent teman-teman. Maka ketika kita membahas tentang contoh ya, saya membahas tentang fungsi ginjal misalnya, ya teman-teman jangan bicara tentang apa itu ginjal, mengapa kita memiliki 2 ginjal, enggak, itu bukan search intent. Search intent itu menjawab dari konten yang kita bangun. Contoh misalnya teman-teman bahas tentang fungsi ginjal, ya teman-teman langsung bahas berikut merupakan fungsi ginjal 1, 2 gitu ya. Dan kadang orang misalnya ketika dia membahas, contoh nih, ketika dia membahas jasa bangun rumah Kebumen, dia malah bahas tentang apa itu bangun rumah, kenapa kita harus bangun rumah, enggak. Dan ke situ jasa bangun rumah Kebumen ya sudah kasih tahu
berikut merupakan jasa kami untuk membangun di Kebumen. 1 ini nih, 2. Nah langsung aja ya, semakin spesifik ya teman-teman bahas dan menjawab dari apa yang orang ketik, itu sebaik-baik konten teman-teman, dan itu konten yang berkualitas. Makanya konten AI terkadang terlalu bertele-tele kemana-mana ya. Makanya teman-teman kalau melihat ada konten yang terlalu bertele-tele, tidak langsung to the point ya, itu rawan tidak kualitas ya. Nah makanya biar supaya berkualitas gimana, search intentnya harus tepat. Biar supaya berkualitas gimana, sebaik-baik konten adalah konten yang bisa ya menyelesaikan permasalahan pengunjung, menjawab permasalahan pengunjung ya. Mereka bisa berlama-lama dari konten yang kita bangun. Itu tujuan kita teman-teman sekalian. Makanya ketika kita membangun konten AI, bisa nggak orang bisa menikmati kontennya? Kadang kalimat-kalimat konten AI itu terlalu umum, bukan kalimat dari karakter kita gitu kan. Nah begitu teman-teman, itu yang kedua, yang sering tidak terindeks atau jarang terindeks atau susah terindeks. Salah satunya adalah tidak kualitas kontennya. Makanya konten AI itu seringnya menurut saya tidak berkualitas, begitu ya. Jadi yang ketiga adalah ada konten yang kita bangun itu tidak disebutkan sumbernya. Kalau kita menyebutkan kuantitatif artikel, saya selalu bilang teman-teman, untuk kuantitatif artikel ini diwajibkan untuk teman-teman menyebutkan sumber. Kenapa? Karena kalau kita tidak menyebutkan sumber, maka Google akan menganggap konten yang kita bangun itu adalah konten hoax. Contoh misalnya saya bilang 23% mahasiswa aktif itu suka bolos kuliah, mana datanya ya? Atau 25% ya IQ Indonesia itu di bawah rata-rata, mana ya, mana sumbernya? Kalau tidak ada, maka saya menganggap memberikan berita-berita yang tidak baik, berita-berita yang hoax, dan itu penyebab kenapa konten kita ya tidak berkualitas ya, tidak diindeks oleh Google. Makanya teman-teman sekalian, kalau teman-teman menggunakan AI, bilang AI-nya mintakan sumbernya ketika menyebutkan kuantitatif artikel, nanti AI akan ngasih tahu. Nah sumber itu yang kita sebut dengan outbound link ya. Makanya banyak orang membuat sebuah konten kuantitatif tidak ada outbound linknya, susah terindeks. Dia bikin konten yang ada menyebutkan segala sesuatu hal tapi tidak ada sumbernya, itu juga bermasalah teman-teman. Oke ya. Nah dari konten AI ini, kalau teman-teman bisa menyelesaikan 3 hal ini, nah teman-teman boleh menggunakan AI ya. Teman-teman silahkan menggunakan AI, dan insya Allah kalau teman-teman bebas dari 3 hal ini, AI-nya insya Allah bekerja dengan baik ya, mudah terindeks ya, mudah menang di halaman pertama Google ya, mudah dapat traffic yang baik dan lain sebagainya. Tapi lagi-lagi konten AI tetap teman-teman harus edit lagi, tetap teman-teman harus sesuaikan dengan search intentnya ya, jangan bertele-tele kemana-mana, tetap fokus di kualitas konten. Begitu ya jawaban dari saya ya. Jadi bukan AI-nya yang bermasalah, tapi 3 hal ini kalau teman-teman bisa lewati, maka teman-teman aman insya Allah menggunakan AI. Tapi lagi-lagi AI ada pelajarannya. AI itu nggak segala halnya teman-teman minta dengan prompt yang terlalu umum, sehingga hasilnya pun terlalu umum dan itu rawan banget dari 3 hal ini tadi. Begitu ya, semua manfaat ya. Bagi teman-teman bertanya, langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.